Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Melengkapi atau meneruskan video sebelumnya ya, mengenai memperbaiki water pump atau pompa akuarium ya, yang macet atau dorongannya sudah mulai melemah, dan terus bagaimana cara maintenance-nya ya. Dan juga karena banyaknya teman-teman yang bertanya ya mengenai bagaimana cara ngukur bahwa pompa akuarium ini masih bisa diperbaiki atau tidak, atau yang putus deket sama kumparan gimana ya, yang nyambung kabelnya. Baik teman-teman, langsung saja dicopot mesinnya. Kebetulan ini punya saya mereknya Amara. Nah, buat teman-teman yang pompanya ini, kebetulan ini kalau punya saya ini masih hidup ya teman-teman, masih hidup, cuman dorongannya sudah melemah. Ya mungkin karena banyak kotoran yang menghambat di situ, dan ini mesinnya udah agak berisik ya. Kita cek sekaligus bagian mekanisnya atau bagian yang bergerak. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe, like, dan komen, karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, baik itu membuat sesuatu atau memperbaiki sesuatu ya. Jadi nggak cuman masalah water pump akuarium saja, tapi apa aja yang bisa kita perbaiki sendiri. Bisa langsung diklik aja di channelnya Mr. Problem Solving Channel. Jadi di situ udah banyak banget ya video dari saya. Nggak banyak banget sih, udah lumayan. Ada beberapa video tentang apa aja tentunya yang ada di rumah yang bisa kita perbaiki sendiri. Jadi terlihat di sini ya teman-teman, ini asnya itu ternyata sudah aus ya. Makanya putarannya itu dia sudah lonjong lah istilahnya ya. Jadi udah nggak center lagi, makanya dia berisik. Nah ini kalau kita diamkan lama-lama akan patah, dan magnetnya bisa ngelukain ini ya, bagian dinding dari kumparan di dalam situ ya. Dan itu bisa menyebabkan nanti mati atau kebakar. Jadi sebelum itu terjadi, alangkah baiknya ini kita repair ya, atau kita ganti lah ya. Jadi ini kita akan coba ganti, akan kita carikan besi asnya, kita akan ganti dengan besi apa aja. Nggak apa aja ya, cari yang kira-kira kena air itu tahan lama lah ya, nggak cepet korosi. Tapi sebelumnya, ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi bagaimana sih cara mengukur kumparan dari water pump ini masih bagus apa enggak? Jadi caranya kita gunakan multitester ya teman-teman. Jadi multitesternya ini disetting di skala ohm ya. Nah, nanti bisa diarahkan ke kali 1 atau kali 10. Jadi nanti kalau kali 1 itu sebenarnya ini skala ya teman-teman. Jadi kalau kali 1 itu hasilnya berapa ya berarti dikali 1. Kalau kali 10 hasilnya berapa dikali 10. Nah ketika nanti jarumnya nggak bergerak atau pergerakannya dikit, nah baru nanti kita ukur dikali 10 ya, biar skalanya nambah. Artinya angka yang di situ. Karena ohmmeter ini, kalau skala ohm itu kebalikan dari yang lain ya. Kalau yang lain kan skalanya dari kiri ke kanan. Kalau yang untuk ohmmeter ini adalah dari kanan ke kiri, jadi dari angka 0 ya. Ini kebetulan udah nggak bisa dikalibrasi jadi 0 ya. Pokoknya kalau mentok segitu itu artinya eh, resistansinya 0 kalau sampai mentok ya. Lah kemudian gimana cara ngukurnya? Jadi ini pas dicolokannya ya teman-teman, di pas colokannya ini kita ukur dari ujung colokan satu ke satunya itu ada nilai resistansinya atau tidak. Jadi kalau suatu kumparan itu kan sebenarnya sambung menyambung ya teman-teman. Misalkan titik A, B, berarti A, B itu harus tersambung. Namun tidak boleh tersambung sampai mentok ya. Kalau tersambungnya sampai ohmmeternya menunjukkan 0 ohm, itu artinya kabel, berarti kumparannya itu short. Makanya ada kemarin beberapa teman juga yang menanyakan, kok mesinnya dicolokin langsung jepret gitu ya, yaitu berarti terjadi short di kumparannya. Itu bisa terjadi short di colokannya,
atau di kabelnya. Nah, ini karena kali 1 ternyata dikit banget geraknya, teman-teman. Jadi kita kali 10. Nah, itu sudah menunjukkan angka di 40. Artinya ini 40 kali 10, jadi 400 ohm ya. Jadi ini tahanannya itu 400 ohm. Ya, kisaran segitu. Jadi untuk water pump yang model seperti ini ya kisarannya seperti itu ya. Jadi pokoknya nanti kalian ukur kalau misalkan dia sampai jadi 0 atau bergerak jarumnya itu sampai mentok ya, itu berarti malah short. Kemungkinan ada short, bisa dari stekernya atau colokannya. Nah, artinya kalian gimana cara ngeceknya kemudian harusnya dipotong aja kabelnya, terus kabelnya kalian ukur. Kalau misalkan sudah kita potong misalkan masih short juga, kita potong lagi sampai benar-benar paling pendek mendekati kumparannya ya. Begitu juga buat yang jarumnya nggak bergerak sama sekali, itu artinya juga putus. Kalau nggak bergerak sama sekali itu berarti putus. Nah, ini bisa putus juga dari stekernya atau dari kabelnya. Makanya kabelnya untuk pengecekan berikutnya adalah kabelnya kita potong terus sampai dia kira-kira ketemu nyambungnya dari mana. Tapi kalau dipotong sampai pol udah nggak nyambung juga berarti emang udah putus ya. Artinya ya pompanya udah nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau misalkan dipotong pendek masih nyambung, masih bisa terhubung dan bagus. Jadi sebenarnya ini masih ada space 1 cm untuk kita melakukan pengecoran lagi ya, teman-teman. Jadi ini yang saya sebut di komen itu mengenai resin ya. Jadi ini sebenarnya harusnya warnanya bening ya, tapi ini karena udah basi, karena udah lama banget nggak saya pakai, jadi agak jendel nih, jadi sepertinya udah nggak bisa dipakai tuh. Harusnya warnanya agak bening. Dan ini pasangannya adalah katalis. Jadi katalis ini adalah yang fungsi untuk mengeraskan. Jadi caranya katalis resin ini kita tuangkan di suatu wadah, kemudian ditetesin sama katalis. Maka reaksinya nanti setelah beberapa menit dia akan mengeras ya. Ya mungkin teman-teman sudah pernah praktek ya, mungkin zaman dulu bikin gantungan atau kunci tas gitu ya. Biasanya itu dicor apa binatang terus dicor gitu ya. Nah, untuk warnanya kalian juga bisa gunakan di toko yang sama. Itu biasanya juga udah ada variasi warna ya. Karena kalau nggak dikasih warna, ini jatuhnya nanti resin itu akan bening kayak kaca gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita corkan di sini. Jadi kita solder dulu kabelnya. Setelah rapi, rebahkan terus kita cor. Sekarang balik lagi ke as yang tadi aus ya, teman-teman. Jadi ini saya punya besi. Ini bekas stand rack ya. Stand rack udah nggak pakai. Nah, ini bahannya sepertinya galvanis. Kita akan coba apakah dia awet atau kuat terhadap korosi air ya. Karena kalau besi yang gampang korosi ya nggak lama akan aus lagi. Nah, sebelumnya kita coba dulu apakah dia muat di lubangnya ya. Dan ternyata pas banget ya, teman-teman. Dan terlihat ini putarannya bulat, jadi nggak lonjong lagi. Kita potong biar ukurannya sama dengan yang lama ya. Selanjutnya kita bersihkan dulu ya bagian filternya. Selanjutnya semua komponennya kita cuci ya, teman-teman. Pokoknya yang kotor-kotor lah semuanya kita cuci. Untuk membersihkan yang bagian sela-sela ya, teman-teman bisa menggunakan kuas ya seperti saya ini, dan menggunakan air yang mengalir. Buat teman-teman yang punya kompresor lebih bagus ya, jadi bisa kita tiup-tiup biar lebih rontok kotorannya. Setelah bersih, kita akan rakit kembali. Nah, ini kita akan coba pasang as yang baru ya, teman-teman. Asnya yang baru tadi. Kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah tutup karetnya. Makanya tutup karet ini hati-hati ya, jangan sampai hilang ya, teman-teman. Karena agak susah nanti gantinya. Nah, jadi ini kita masukkan dulu ke dalam mesinnya ya. Baru kita masukkan magnetnya. Lalu dipasang tutupnya. Nggak harus kayak gitu juga ya, teman-teman. Pokoknya ini cara gampangnya sih. Yang penting gimana terpasang lah. Selanjutnya kita pasang nih bagian tutupnya ya.
dan kita coba. Dan ini baling-balingnya udah muter dan suaranya juga lebih halus dari sebelumnya. Ya karena putarannya sudah center ya teman-teman. Dan ini kita coba di air ya. Apakah dia keluar? Nah ini udah keluar ya teman-teman. Jadi pompa ini akan awet ya teman-teman kalau sering dirawat seperti ini. Dan ini mesinnya ya teman-teman setelah dipasang. Nah ini suaranya juga lebih halus. Dan ini perkenalan dulu nih teman-teman. Jadi ini ikan saya nih, gurame Padang. Namanya ini si Aang dan si Uung ya. Ini kembar ini teman-teman. Ini sebenarnya udah kegedean mau digoreng, saya nggak tega nih sama ikan dipelihara dari kecil banget. Jadi mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya. Terima kasih.